Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyajikan pembelajaran dan belajar. Pembelajaran ialah proses interaksi pembelajar dengan pengajar dan sumber belajar di lingkungan belajar, misalnya ruang kelas, laboratorium, dan zaman sekarang ini termasuk juga pelbagai ruang aplikasi digital online. Pembelajaran sangat mirip dengan proses mengajar belajar, karena yang terjadi ialah guru mengajar, murid belajar. Bukan murid dulu belajar, kemudian guru mengajar. Itulah sebabnya disebut teaching learning process. Amaliyatut ta'lim wa ta'allum. Bukan amaliyatut ta'allum wa ta'lim. Itu terbalik itu. Sekarang belajar, learning, ialah proses perubahan perilaku yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Jadi belajar apapun selalu melibatkan proses kognitif. Sekarang kita lihat arti penting pembelajaran. Mulai dari satuan pendidikan sebagai alat pencetak SDM. Tujuannya, saya tulis di sini, terciptanya madrasah atau sekolah yang efektif. Nah, untuk mencapai madrasah atau sekolah yang efektif, proses dan sumber optimalisasi kapasitas belajar siswa itu harus diimplementasikan dalam bentuk proses pembelajaran yang di dalamnya ada guru mengajar. Guru mengajar hasilnya proses belajar. Kalau mengajarnya bermutu, hasilnya proses belajar bermutu. Bukan murid pintar dan terampil gara-gara mengikuti proses pembelajaran. Lalu bagaimana dengan murid yang pintar, yang terampil? Itu karena dia melakukan proses belajar dan berlatih dengan baik. Jadi, pembelajaran itu diorientasikan pada mudahnya siswa melakukan proses belajar. Kalau proses pembelajarannya bermutu, proses belajar pun akan bermutu. Kenapa ada murid-murid di sekolah atau madrasah tertentu nilainya rata-rata rendah? Kemungkinan pertama mereka belajar dengan cara yang keliru. Atau mungkin juga belajarnya ogah-ogahan. Kalau kita telusuri terus, kenapa kok belajarnya ogah-ogahan? Kemungkinan guru kena karena guru mengajarnya ogah-ogahan. Kalau guru mengajar dengan ogah-ogahan, murid pun akan belajar ogah-ogahan. Hasil proses belajar bermutu ialah perubahan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor siswa yang juga bermutu. Hasilnya ialah output dan outcome bermutu dan secara otomatis berdampak pada terciptanya madrasah atau sekolah efektif. Sekarang lihat fokus pembelajaran. Guru harus memusatkan kegiatannya pada learners learning. Pada proses belajar si pembelajar, bukan pada kepentingan dirinya sendiri sebagai guru. Bukan pada kepentingan teachers teaching. Teachers teaching itu penting, tetapi learners learning lebih penting. Artinya apa? Segala upaya harus dilakukan oleh guru demi belajar si pembelajar atau murid. Sekarang kita lihat tahapannya. Ada 3. Tahapan pertama disebut persiapan, pra-instruksional. Tahapan kedua, pelaksanaan. Tahapan ketiga, evaluasi dan tindak lanjut. Ini lazim. Yang kurang lazim di kita ialah poin 3 dari tahap ketiga. Memberitahukan pokok bahasan untuk sesi yang akan datang. Tapi murid pulang dari sekolah itu sudah membawa oleh-oleh topik atau pokok bahasan yang akan dia terima nanti di minggu yang akan datang. Sekarang kita lihat alternatif metode mengajar. Banyak metode mengajar. Pertama, yang tidak pernah ditinggalkan guru, dosen, dan siapapun yang mengajar ialah ceramah, teacher talk. Ceramah itu merupakan metode paling klasik dan dipakai untuk keperluan pembelajaran apapun, termasuk matematika, kimia, fisika. Semua perlu teacher talk atau ceramah. Sebab tidak mungkin ada guru mengajarkan matematika, rumus-rumus, nulis saja di papan tulis, lalu dia tinggalkan. Tidak mungkin itu. Rumus-rumus itu harus dijelaskan. Dan itu pakai ceramah.
role play, bermain peran, ada simulation, bersimulasi. Tekanan saya sekarang pada diskusi. Diskusi itu dalam rangka problem solving, memecahkan masalah. Kita harus membiasakan murid-murid bicara. Jangan menjadi masyarakat bisu dalam kelas. Selama ini mereka hanya berdiam diri, mendengar, mencatat, pulang. Itu tidak sehat. Diskusi perlu digalakkan. Ada pola-pola, ada yang berpola student centrality, ada yang berpola teacher centrality. Pola apapun boleh dipakai, yang penting ada diskusi dengan topik yang aktual. Lihat contoh ini. 1. Mengapa ada orang yang rajin salat tetapi akhlaknya tercela? Dalam bentuk perintah, diskusikanlah dengan teman-temanmu perihal pejabat yang rajin salat tetapi melakukan korupsi. Biarkan mereka berdiskusi. Tadi saya bilang, metode ceramah itu metode paling klasik dan digunakan untuk pembelajaran apapun. Tidak ada satupun pembelajaran mapel yang dapat meninggalkan metode ceramah. Mengapa? Karena memang metode ceramah itu keunggulannya banyak. Pertama, lihat ini. Metode ceramah itu mudah dan cepat untuk menyampaikan bermacam-macam poin materi. Sebut-sebut saja. Kedua, bagi guru yang senior, metode ceramah itu tidak memerlukan banyak persiapan. Karena sudah hafal semua, tinggal diceramahkan saja. Ketiga, dapat membangkitkan semangat atau perasaan tertentu. Kalau ceramahnya bagus, menarik, ketika penceramah menceritakan kesedihan, audiens bisa ikut merasa sedih. Dan ketika penceramah itu menceritakan kelucuan, audiens akan ikut tertawa. Itu hebatnya metode ceramah. Tetapi jangan lupa, kekurangannya juga tidak sedikit. Pertama, membuat siswa pasif dan merasa bosan. 2, menghambat kreativitas siswa. 3, membuat daya serap siswa rendah. Kenapa? Karena mereka tidak beraktivitas. Bagaimana kelemahan itu dapat diatasi? Dengan memodifikasi menjadi ceramah plus. Pertama, metode ceramah dapat diubah, dimodifikasi sedemikian rupa menjadi metode ceramah plus tanya jawab dan tugas. CPTT. Kedua, metode ceramah plus diskusi dan tugas. Ketiga, metode ceramah plus demonstrasi dan pelatihan. Ceramahnya tetap ada, cuma ditambah. Ceramah plus. Dalam mengelola kelas, kita perlu mengubah situasi kelas. Dari bangku yang berderet ke belakang, menjadi bangku yang dibikin letter U. Maksudnya apa? Supaya semua siswa dapat melihat papan tulis dengan baik. Dan guru dapat mengawasi siswa saat beraktivitas menulis, berdiskusi dengan teman-temannya, semuanya bisa lihat. Alternatif kedua ialah dibikin kelompok-kelompok kecil, antara 3 sampai 5, untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru sebagai bahan diskusi. Lihat ini. Mungkinkah orang yang rajin sholat melakukan korupsi? Diskusikanlah bersama teman-teman sekelompokmu. Mereka berdiskusi beberapa belas menit lah. Nanti mereka akan menjawab secara bergiliran. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Dengan demikian, proses pembelajaran yang berlangsung di kelas itu efisien. Kita lanjutkan sekarang. Pendekatan belajar, approach to learning. Ada banyak sebetulnya approach to learning itu, tapi saya pilih beberapa yang saya pandang lebih signifikan. Pertama, cooperative learning, belajar bersama, bukan individual learning. Mengapa? Karena kita ingin siswa terbiasa bertukar pikiran, pengetahuan, dan pengalaman. Selanjutnya, learning for understanding, yaitu belajar dengan tujuan memahami. Jika tidak, hafalan sebanyak apapun kurang bermanfaat dan hanya memboroskan waktu, wasting time. Tetapi kalau bacaan Fatihah dalam sholat, bacaan doa-doa dalam sholat, itu wajib dihafalkan, terlepas dari paham atau tidak. Yang ketiga, interaktif, berinteraksi dan memecahkan masalah. Pendekatan belajar yang bersifat interaktif dan problem solving, memecahkan masalah. Bukan sekadar knowledge transmitted, memindahkan pengetahuan. Jadi,
Belajar yang baik harus melalui interaksi dan menghadapkan siswa pada masalah yang harus dipecahkan, baik secara individual maupun berkelompok. Guru tidak bertindak sebagai orang yang menuangkan air ke dalam ember, tetapi sebagai pembawa obor yang menerangi lingkungan belajar siswa. Silakan Anda lihat Psikologi Belajar, cetakan ke-16 PT Raja Wali. Ada gambar sebagai ilustrasi bahwa belajar itu perlu didekati dengan cara interaktif dan problem solving. Pulang dari sekolah, si A bicara, salatnya rajin kok korupsi. Kenapa ya? Jawabnya ini, mungkin salatnya sekadar formalitas. Atau entah apa lagi jawabannya. Yang penting ada interaksi. Ada masalah yang harus dipecahkan bersama. Kalau Anda mencari saya, cukup masuk ke Google, lalu tulis dan klik Muhibbin Syah. Atau Anda ke YouTube, lalu tulis dan klik Muhibbin Syah Official. Siap, Prof. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan ajukan. Dulu waktu saya di sekolah, pernah mendapati peserta didik yang dari kelas 1 sampai ke kelas 4 tuh pendiam banget, Prof. Nah, bagaimana caranya kita membuat peserta didik yang memang benar-benar diam, bahkan beribu cara itu nggak mau berbicara satu kata pun dengan saya seperti itu, Prof, dengan gurunya. Itu, Prof, pertanyaan saya. Terima kasih. Banyak cara untuk merangsang murid bicara, tetapi tidak sama antara memperlakukan satu murid pendiam dengan murid pendiam lainnya. Sebab mereka mungkin punya persoalan yang tidak sama. Anda dapat melakukan pendekatan tersendiri untuk anak itu. Semakin sering dia diajak bicara oleh Anda, apalagi pembicaraannya menguntungkan, biasanya anak akan tertarik untuk membuka mulut, untuk bicara pelan-pelan. Biasakan saja tanya, apa kabar ibumu, ayahmu, pokoknya kita ramah. Lama-kelamaan, insya Allah, mulutnya terbuka. Apalagi kalau Anda minta bantuan teman dia sekelas. Teman yang menurut dia sangat baik. Ajak temannya itu untuk membantu Anda membuka mulut si pendiam itu. Mendekati anak pendiam itu bisa beragam, bergantung pada masalah yang diidap. Kalau diamnya sekadar karena tidak terbiasa bicara, karena di rumahnya tidak pernah atau jarang diajak bicara, jarang berkomunikasi dengan orang tua, yang begitu masih bisa diatasi. Tapi kalau diamnya karena kerusakan organ mulut, atau apalagi organ otak, ya bukan urusan guru yang begitu. Saya Andika, Prof. Ya. Hanya bagaimana mengatasi seorang anak yang tidak kooperatif ketika menggunakan cooperative learning. Saat kita menggunakan pendekatan Cooperative learning. kooperatif, lalu bagaimana caranya? Iya, Prof. Anak tuh insecure atau apa ya? Merasa tidak aman. Kok ada murid merasa tidak aman? Kalau kasusnya karena dia punya kewaswasan, kecemasan, sehingga dia tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya, itu lagi-lagi guru harus mengeluarkan pikiran ekstra. Insecure-nya karena apa? Mudah-mudahan bukan karena gurunya yang terlalu galak, sehingga dia ketakutan. Mudah-mudahan bukan karena dibully oleh gurunya. Guru tuh suka membuli loh. Nggak terasa guru mengatakan sesuatu yang menurut guru itu tanpa dia sadari, bukan membuli, tapi kenyataannya didengar oleh murid sebagai bullying atau perundungan. Nah, kita harus hati-hati juga itu. Karena kooperatif itu sering dalam kerja kelompok, sebaiknya dia disuruh memilih teman sekelompoknya yang paling dia sukai. Jangan kita yang memilihkan. أزكى صلاتي وسلامي